Inovasi mesin Cina, yang kemajuannya mendorong batas-batas dari apa yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Teknologi negara tersebut menunjukkan laju yang cepat, sehingga menantang Amerika Serikat untuk mengimbangi revolusi cepat China. Video kali ini, kita akan melihat mesin generasi baru yang dikembangkan Cina, dengan model yang cantik dan berkualitas ini. Jika penasaran, mari kita tonton videonya bersama. EHang 216S adalah taksi terbang otonom AAV, adalah terobosan signifikan dalam bidang kendaraan udara tak berawak untuk transportasi penumpang. EHang 216S yang diciptakan oleh perusahaan China, taksi drone inovatif ini menawarkan solusi baru untuk tantangan mobilitas perkotaan, dirancang untuk penerbangan jarak pendek hingga menengah. EHang 216S dilengkapi 8 pasang rotor listrik, dan dapat membawa 2 penumpang. Pengoperasiannya yang ramah lingkungan, dan tenang, membuatnya sangat cocok untuk lingkungan perkotaan. Yang membedakan taksi udara ini adalah otonomi penuhnya, sistem kontrol penerbangan menangani lepas landas, navigasi, dan pendaratan tanpa campur tangan manusia. Selain itu, EHang 216 dilengkapi dengan fitur keselamatan terbaik, memastikan bahwa ia dapat menyelesaikan perjalanannya dengan aman, dan melakukan pendaratan darurat, bahkan jika satu rotor rusak, dengan kecepatan maksimum 130 km per jam, dan ketinggian operasional 3000 meter, ia dirancang untuk perjalanan cepat dan efisien, di dalam wilayah perkotaan dan pinggirannya. EHang 216S merupakan lompatan ke masa depan, transportasi perkotaan yang menggabungkan teknologi canggih dengan keunggulan keselamatan, dan lingkungan, serta menawarkan pratinjau menarik, tentang apa yang mungkin terjadi dalam perjalanan udara. Kemudian kendaraan yang benar-benar membuat industri otomotif Amerika ketinggalan, adalah BYD yang Wangwu 8 asal China. Sebagai SUV mengambang pertama di dunia, kendaraan inovatif ini dilengkapi dengan sistem hidrolik, yang memungkinkannya naik atau turun hingga 150 mm, menjadikannya kendaraan yang tangguh di berbagai model jalan. Kendaraan ini dibanderol dengan harga $50.000 per unit. Salah satu fitur menonjolnya adalah kemampuannya untuk melakukan putaran penuh 360 derajat, sambil tetap diam sempurna saat diparkir. Jika berbicara tentang petualangan akuatik, model dasar dapat mengapung di air hingga kedalaman 1 meter, sedangkan varian off-road dapat bertahan di kedalaman 1,5 meter. Jika terjadi keadaan darurat, seperti terjebak di jalan yang banjir, U8 secara otomatis mengaktifkan mode mengambang darurat. Mode ini memastikan kenyamanan dengan mematikan mesin, menutup jendela, menyalakan AC, dan membuka sunroof. Ia dapat mengapung hingga 30 menit, dan bergerak dengan kecepatan 3 km per jam, menjadikannya pilihan praktis untuk melarikan diri dari situasi sulit. Meskipun ia tidak dirancang untuk tamasya santai di danau, penting untuk dicatat bahwa kemampuan mengambang ini hanya untuk keadaan darurat, dan menggunakannya untuk bersenang-senang tidak dianjurkan. Di acara Tech Day terbaru, perusahaan otomotif asal Cina memperkenalkan inovasi yang mencengangkan, mobil terbang GAC Golf. Kendaraan revolusioner ini dirancang untuk beroperasi baik di darat, maupun di udara, menggabungkan kepraktisan berkendara dengan kegembiraan terbang. Golf memiliki desain khas, terdiri dari kapsul penumpang tunggal, yang dipasang pada sasis beroda 4, di mana bagian bawah berfungsi sebagai platform beroda, dan bagian atas adalah drone yang dapat dilepas, yang dilengkapi dengan 6 bilah lipat. Yang benar-benar membedakan kendaraan ini adalah kemampuannya untuk beralih dengan mudah antara mode mengemudi dan terbang beroperasi secara otonom, sehingga menghilangkan kebutuhan akan kontrol manual. Di dalam kabin, pengguna dapat dengan mudah memasukkan tujuan mereka, dan menggunakan antarmuka tablet. Aspek lain yang mengesankan adalah kemampuan Golf untuk secara otomatis menavigasi ke stasiun pengisian ulang di tengah penerbangan, yang memungkinkan pemilik menghindari waktu henti saat mengisi daya. Saat di jalan, sasis berfungsi seperti kendaraan listrik, memastikan navigasi lancar melalui lingkungan perkotaan. Golf menandakan kemajuan luar biasa dalam transportasi pribadi, memadukan teknologi canggih dengan penggunaan praktis, dan memberikan gambaran sekilas tentang masa depan mobilitas. Kendaraan yang buat dunia terkejut berikutnya adalah mobil listrik Sane, kendaraan konsep listrik inovatif,
yang dikembangkan oleh Sunny Chen, pencipta hoverboard asli. Mobil listrik roda 2 yang canggih ini, mungkin tampak seperti mainan pada pandangan pertama, tetapi mobil ini dirancang untuk menampung 5 orang dewasa, dengan nyaman interiornya, membangkitkan sensasi bersiap untuk wahana roller coaster, futuristik menampilkan desain yang mewujudkan estetika mutakhir. Roda Sunny dirancang agar dapat menyesuaikan secara otomatis, memastikan kendaraan tetap seimbang sempurna saat berakselerasi. Desain cerdas ini memungkinkan perjalanan yang aman pada kecepatan tinggi. Stabilitas kendaraan dicapai melalui pergeseran pusat gravitasi, yang menangkal gaya yang dihasilkan selama akselerasi, dan pengereman. Oleh karena itu, Sunny memberikan tingkat stabilitas dan keamanan yang sama seperti mobil roda 4, visi pengembangnya menggabungkan kegembiraan, dan pengalaman futuristik berkecepatan tinggi, dengan fitur keselamatan dan stabilitas, menawarkan perjalanan kendaraan listrik yang luar biasa. Sunny melampaui definisi mobil, ini mewakili visi masa depan transportasi, mengubah konsep kendaraan roda 2 modern berkecepatan tinggi. Yang tidak kalah menarik, yaitu kereta langit. Di China telah meluncurkan inovasi yang menarik, kereta udara tak berawak pertama. Meskipun tidak terbang di angkasa seperti pesawat terbang, kereta langit ini beroperasi pada monorail yang membentang sejauh 10,5 km. Melaju dengan kecepatan 60 km per jam, kereta ini dapat menampung hingga 200 penumpang pada satu waktu, dan pada dasarnya menjalankan fungsi yang sama seperti kereta konvensional, hanya saja lebih tinggi dari tanah. Hebatnya, pembangunan monorail ini hanya memakan waktu 7 bulan. Itu adalah jangka waktu yang sama, yang biasanya dibutuhkan untuk membangun rel kereta api standar, tetapi opsi ini menawarkan peningkatan kapasitas, lebih sedikit kecelakaan, dan biaya yang sebanding. Ini jelas merupakan situasi yang saling menguntungkan. Yang membuat hal ini lebih menarik adalah, bahwa SkyTrain bukan hanya sekedar transportasi baru yang mencolok, ini memiliki potensi untuk merevolusi transportasi perkotaan. Strukturnya yang tinggi, menghindari kekacauan lalu lintas di permukaan tanah, menyediakan perjalanan yang lebih cepat dan lebih efisien. Selain itu, ukurannya yang lebih kecil, memungkinkan lebih banyak ruang untuk mengembangkan fasilitas perkotaan lainnya, seperti taman dan jalan raya. Hal ini merupakan lompatan maju dalam angkutan umum, menggabungkan teknologi mutakhir dengan manfaat praktis, peningkatan efisiensi, peningkatan keselamatan, dan ruang yang jauh lebih luas. Kereta udara ini dapat mengubah masa depan perjalanan kota. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kendaraan ciptaan China ini? Masukkan pendapat kalian pada kolom komentar. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana serangga kecil dapat mengubah masa depan makanan? Di peternakan besar China, miliaran ulat bambu dibesarkan, untuk menyediakan protein berkelanjutan, yang dulunya hanya makanan hewan peliharaan. Makhluk kecil ini sekarang memimpin revolusi makanan. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana ulat bambu tumbuh, dan diproses menjadi produk yang berharga di China. Meskipun namanya ulat, sebenarnya bukan ulat melainkan larva kumbang Tenebrio molitor, yang berwarna hitam. Mereka mulai dari telur kecil, menetas menjadi ulat, dan pada akhirnya berubah menjadi kumbang dewasa. Makhluk yang mudah beradaptasi ini dapat tumbuh subur di hampir semua tempat, halaman belakang rumah, dan bahkan di luar angkasa. China bahkan telah mengirim ulat bambu ke stasiun luar angkasa, untuk dipelajari bagaimana mereka bertahan hidup dalam gravitasi nol. Yang membuat ulat bambu benar-benar istimewa adalah peran mereka sebagai pendaur ulang alami. Mereka dapat memakan sampah organik seperti daun, kardus, dan bahkan styrofoam yang memecahnya menjadi nutrisi yang menyuburkan tanah. Para peneliti sedang mengeksplorasi bagaimana ular bambu, untuk membantu memecahkan masalah sampah plastik global, karena mereka dapat mencerna bahan yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terurai. Jadi apa yang membuat makhluk kecil ini begitu menakjubkan, sehingga semakin banyak orang mulai membudidayakannya? Di peternakan ulat bambu biasanya dipelihara dalam nampan, atau kotak yang diisi dengan substrat, seperti gandum, yang berfungsi sebagai alat tidur dan makanan.
Kotak ini ditumpuk dalam rak besar, dan ditempatkan di lingkungan yang dingin dan gelap. Kegelapan itu penting karena ulat bambu secara alami aktif di malam hari, dan lebih menyukai kondisi cahaya redup, yang membantu mengurangi stres mereka, dan membuat mereka tetap aktif. Ulat bambu mudah diberi makan, mereka biasanya memakan biji-bijian, tanaman, dan bahan yang membusuk, tetapi mereka juga dapat tumbuh subur dengan pola makan yang sederhana. Ini berarti mereka tidak membutuhkan banyak perawatan khusus. Ulat bambu membutuhkan lingkungan yang hangat dan kering, untuk berkembang biak secara efektif. Untuk membiakkan ulat bambu dan mendapatkan larva yang kita butuhkan, penting untuk menyediakan substrat seperti dedak gandum, atau gandum bagi mereka untuk bertelur setelah kawin. Kumbang betina yang mulai tumbuh gelap bertelur 70 hingga 100 butir, di tempat yang gelap dan lembab dengan banyak makanan. Telur-telur ini menetas menjadi larva ulat bambu berwarna putih krim. Larva tumbuh menjadi sekitar setengah inci hingga 1 inci panjang tergantung pada usia mereka. Petani biasanya memberi makan larva ulat bambu dengan menaburkan makanan ke dalam nampan mereka. Frekuensi pemberian makan tergantung pada jumlah larva, tetapi umumnya makanan ditambahkan setiap hari, atau setiap 2 hingga 3 hari, untuk memastikan larva selalu memiliki cukup nutrisi. Biasanya larva ulat bambu akan memakan semua makanan di nampan, tetapi seiring waktu jika tidak ada cukup makanan segar, atau jika tidak ada perubahan, beberapa larva mungkin meninggalkan sedikit sisa makanan. Oleh karena itu beternak memeriksa secara teratur, dan mengganti makanan untuk memastikan kualitas, dan kebersihan lingkungan peternakan. Setelah sekitar 2 hingga 3 bulan, peternakan larva ulat bambu dapat mencapai ukuran yang cukup untuk dipanen. Ulat bambu meskipun kecil sangat bermanfaat, dan merupakan tambahan yang bagus untuk setiap peternakan. Ulat bambu adalah sumber makanan yang sangat baik bagi banyak hewan, itulah sebabnya mereka sangat disukai oleh pemilik burung dan reptil. Ulat bambu biasanya diolah dengan 2 cara utama, pengeringan atau penggilingan. Setelah dipanen, mereka dikeringkan melalui metode seperti pengeringan udara, pengeringan beku, atau menggunakan dehidrator untuk mengawetkan nutrisinya, dan memperpanjang umur simpan. Setelah dikeringkan mereka dapat digiling menjadi bubuk, yang umumnya digunakan sebagai suplemen protein dalam makanan hewan peliharaan, atau cemilan. Ini adalah cara lain untuk mendistribusikan ulat bambu. Mereka dicampur dengan jenis makanan hewan peliharaan lain, dan kemudian dibentuk menjadi batangan. Ulat bambu mungkin kecil tetapi mereka sangat berguna dalam banyak hal.